Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari mahasiswa UIN STS Jambi, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kami melaksanakan tugas dari salah satu dosen MK kami, yaitu MK Perpajakan, yaitu Ibu Aigisya Sukmawati, SEMAK. Dan selanjutnya yaitu di sini ada nama anggota-anggota kelompok kami, yaitu dengan nama saya sendiri, Muhammad Rayyan dengan NIM 5031952, dan teman saya yaitu Ahmad Khairul dengan NIM 5031959. Di sini kami membahas tentang pajak penghasilan badan. Langsung saja, berikut pengertian atau maksud dari PPh badan. Pajak penghasilan badan atau PPHB adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dari satu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Berikutnya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Lanjut, penghasilan kena pajak yaitu PKP bagi wajib pajak dalam negeri. Penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan. Kompensasi kerugian untuk WP orang pribadi dikurangi dengan PTKP. PKP bagi wajib pajak yang dihitung dengan norma perhitungan dan dikurangi PTKP. PKP bagi WP BUT, penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan. Kompensasi kerugian. PKP bagi WP orang pribadi dan yang kewajiban pajak subjektifnya yaitu 1 tahun yang terutang pajak dalam bagian 1 tahun pajak. Dihitung sesuai penghasilan neto dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan. Nah, di sini merupakan contoh perhitungan PKP bagi WP dalam negeri dan BUT menyelenggarakan pembukuan. Nah, di sini berikut contohnya. Peredam bruto dengan 300 juta dengan HPP dan biaya penghasilan 255 juta dan laba usaha penghasilan itu usaha 45 juta. Nah, di sini ada hasil akhirnya yaitu PKP bagi WP badan dengan jumlah 45 juta. Dan selanjutnya yaitu perhitungan pajak terhutang. Pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar adalah penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh, tarif pajak untuk diterapkan atas penghasilan kena pajak WP badan sebesar 28% dan sejak 2010 menjadi 25%. Diturunkan dengan nilai 3%. Dan BWP DN yang berbentuk PT terbuka atau go publik yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat tertentu dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah dari tarif normal. Pengurangan tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 31 Undang-Undang PPh khusus WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif normal yang dikenakan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 M atau 4 miliar 800 juta rupiah. Nah, itulah materi mengenai PPh badan atau pajak penghasilan badan yang bisa saya sampaikan. Nah, materi ini akan dilanjutkan oleh kepada saudara Ahmad Khairul. Nah, kepada Ahmad Khairul saya persilakan untuk melanjutkan materi mengenai PPh badan ini. Terima kasih. Saya atas nama Ahmad Khairul, kami ingin menjelaskan tentang pengurangan tarif pajak penghasilan. Contoh penghitungan.
1. Apabila omset di bawah 4.800.000, peredaran usaha PT Nusantara tahun 2011 sebesar 4 miliar dan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. PPh terutang 25% kali 50% kali 500 juta rupiah sama dengan 62.500.000. Pengurangan tarif pajak penghasilan. 2. Apabila omset antara 4,8 miliar strip 5 dikurang 50 miliar, peredaran usaha PT Nusantara tahun 2011 sebesar 40 miliar dan penghasilan kena pajak 5 miliar. PKP yang tidak dapat fasilitas sama dengan 5 miliar dikurang 600 juta sama dengan 4,4 miliar. 25% kali 50% kali 600 juta, 25% kali 4,4 miliar, total PPh terutang 75 juta rupiah, 1,1 miliar sama dengan 1.175.000.000. Kredit pajak. Kredit pajak adalah sejumlah pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak dan pengguna untuk pengurangan beban pajak di akhir tahun pajak. Kredit pajak berasal dari 1. Dipotong atau dipungut pihak lain. 2. Dibayar sendiri. Kredit pajak dipotong atau dipungut pihak lain. PPh 21. Pemotongan PPh dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain. Honorarium khusus orang pribadi. PPh pasal 22 pemungutan PPh dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh pasal 23 pemotong PPh dari variabel, bunga, royalti, sewa, hadiah, penghargaan, dan imbalan atas jasa. PPh 24 pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. Kredit pajak. PPh pasal 25 angsuran PPh tiap bulan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan A. Pajak penghasilan yang dipotong sebagai maksud dalam pasal 21 dan ponsel 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagai dimaksud dalam pasal 22. B. Pajak penghasilan yang dibayar atau berutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagai maksud dalam pasal 24. Contoh penghitungan angsuran PPh pasal 25.
Penghitungan besarnya angsur PPh pasal 25 tahun 2012 adalah PPh terutang tahun 2011 sebesar 30 juta. Pengurangan PPh dipotong pihak lain di tahun 2011. PPh PS 22 sebesar 4 juta. PPh PS ayat 23 sebesar 5 juta. PPh PS 24 sebesar 3 juta. Total kredit pajak sebesar 12 juta. Dasar perhitungan PPh PS 25 tahun 2012 8 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 25 per bulan untuk tahun pajak 2012 sebesar 18 juta atau 12 bulan sama dengan 1.500.000. Pelunasan PPh. Contoh penghitungan pelunasan PPh. PPh terutang WP badan 80 juta. Kredit pajak APPH yang dipungut pihak lain. 1. PPh pasal 22 sebesar 10 juta. 2. PPh pasal 23 sebesar 10 juta. 3. PPh pasal 24 sebesar 15 juta. B. Dibayar sendiri oleh WP. PPh pasal 25 sebesar 20 juta. Jumlah PPh yang dapat dikreditkan sebesar 55 juta. PPh yang masih harus dibayar PPh 29 sebesar 25 juta. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi lanjutan dari kelompok kami mengenai pajak penghasilan badan atau PPh badan yang telah disampaikan oleh Ahmad Khairul. Terima kasih kepada Ahmad Khairul dan terima kasih juga kepada penonton sekalian. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.